Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami legenda asal-usul Minangkabau, sebuah kisah penuh kecerdikan, kehormatan, dan kemenangan tanpa peperangan. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan cerita ini agar channel ini terus berkembang dan semakin semangat menghadirkan kisah-kisah menarik untuk kalian. Selamat menyimak. Zaman dahulu kala, di tanah yang dilingkari bukit-bukit hijau dan lembah yang subur, berdirilah sebuah kerajaan yang termasyhur bernama Pagaruyung. Negeri itu dikenal sebagai wilayah yang aman, makmur, dan tenteram, tempat rakyat hidup dalam kecukupan di bawah lindungan adat yang dijunjung tinggi. Sawah-sawah menghampar seperti permadani hijau, sungai-sungai mengalir jernih dari pegunungan, dan rumah-rumah gadang berdiri kokoh sebagai lambang kebesaran kaum. Dari kejauhan, bunyi talempong dan saluang sering terdengar mengiringi kehidupan masyarakat yang damai. Tidak hanya kaya akan hasil bumi, Pagaruyung juga kaya akan kebijaksanaan, karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan adil. Di bawah pemerintahannya, hukum ditegakkan dengan bijaksana, dan setiap persoalan rakyat diselesaikan dengan pertimbangan yang matang serta hati yang lapang. Raja Pagaruyung bukanlah pemimpin yang gemar menunjukkan kuasa dengan kemarahan atau kekerasan, melainkan seorang penguasa yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada akal, kesabaran, dan kebijaksanaan. Karena itulah rakyat menaruh hormat yang besar kepadanya, bukan semata-mata karena mahkota yang dikenakannya, tetapi karena ketulusan dan keadilannya dalam memimpin negeri. Setiap pagi, ketika cahaya matahari menyentuh atap-atap rumah gadang, kehidupan di kerajaan berjalan dengan tenang dan teratur. Para petani berangkat ke sawah, para pedagang membuka lapaknya, dan anak-anak berlarian di halaman dengan tawa yang bebas dari rasa takut. Tidak ada yang menyangka bahwa kedamaian yang sudah lama menaungi negeri itu akan segera diuji oleh ancaman besar dari luar. Sebab pada suatu hari, angin yang biasanya membawa kabar panen dan musim, justru datang membawa berita yang mengguncang seluruh isi istana. Berita itu datang dari para utusan dan pengintai kerajaan yang bergegas kembali dari perbatasan dengan wajah tegang dan langkah tergesa. Mereka membawa kabar bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa Tengah mengirim pasukannya menuju Pagaruyung. Pasukan itu dikabarkan telah mendekati wilayah perbatasan dan mendirikan perkemahan untuk mengatur siasat merebut kerajaan yang damai itu. Kabar tersebut segera menyebar dari balairung istana hingga ke sudut-sudut kampung, membuat rakyat mulai berbisik-bisik dalam kecemasan. Para ibu memeluk anak-anaknya lebih erat. Para pemuda saling bertukar pandang dengan gelisah, dan para ninik mamak mulai menghitung kemungkinan buruk yang dapat menimpa negeri mereka. Meski demikian, istana Pagaruyung tidak diliputi kepanikan yang membabi buta, sebab semua tahu bahwa raja mereka bukan orang yang mudah goyah oleh ancaman. Begitu mendengar kabar itu, Raja Pagaruyung segera memerintahkan agar para hulu balang, panglima perang, penasihat kerajaan, dan pemuka adat dikumpulkan ke balairung istana. Di ruangan besar yang dipenuhi ukiran indah dan cahaya lampu minyak itu, wajah-wajah penuh kewibawaan berkumpul dalam suasana yang berat. Semua memahami bahwa keputusan yang akan diambil hari itu bukan hanya menyangkut kehormatan istana, tetapi juga keselamatan seluruh rakyat Pagaruyung. Setelah semua duduk pada tempatnya, sang raja memandang mereka satu persatu dengan mata yang tenang namun penuh kesungguhan. Suara beliau lalu terdengar mantap memecah kesunyian, menyampaikan maksud pertemuan yang sangat penting itu. Aku mengumpulkan kalian untuk membicarakan langkah yang akan kita tempuh dalam menghadapi pasukan kerajaan Majapahit. Saat ini, mereka sudah berada di perbatasan dan siap menyerang. Bagaimana menurut kalian? Demikian titah sang raja kepada seluruh hadirin. Sesaat setelah pertanyaan itu dilontarkan, ruangan menjadi hening, seolah semua orang tengah menimbang kata-kata yang paling tepat untuk keluar dari bibir mereka. Salah seorang penasihat kerajaan lalu bangkit dan menyampaikan pendapat dengan hati-hati bahwa peperangan terbuka akan membawa kesengsaraan,
bukan hanya bagi para prajurit, tetapi juga bagi rakyat kecil yang tidak tahu menahu soal ambisi penaklukan. Ia mengingatkan bahwa sawah dapat terbakar, rumah dapat hancur, dan tangis anak-anak dapat menggantikan nyanyian damai yang selama ini memenuhi negeri. Raja mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk pelan, karena hatinya pun memang cenderung menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Di antara para hadirin kemudian muncul usul lain yang lebih berani namun cerdik, yaitu mengajak pihak Majapahit berunding terlebih dahulu, dan bila jalan damai tidak juga memecahkan persoalan, maka tantangan adu kerbau dapat diajukan sebagai pengganti perang. Usul itu membuat suasana Balairung berubah, dari ketegangan yang suram, perlahan-lahan tumbuh secercah harapan bahwa Pagaruyung mungkin dapat mempertahankan kehormatannya tanpa harus menjerumuskan rakyat ke dalam bencana perang. Usul itu tidak segera disambut dengan gegap gempita, sebab yang dibicarakan bukan perkara kecil, melainkan nasib sebuah kerajaan yang sedang berada di ambang ancaman. Namun di mata Raja Pagaruyung, gagasan itu memancarkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar keberanian, yaitu kecerdikan yang lahir dari kepedulian terhadap rakyat. Beliau memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah yang diraih dengan menumpahkan darah sebanyak-banyaknya, melainkan yang sanggup menjaga negeri tetap utuh dan rakyat tetap selamat. Para hulu balang saling berpandangan, sebagian masih tampak ragu, sementara yang lain mulai melihat kemungkinan bahwa jalan damai yang disertai siasat dapat menjadi penyelamat Pagaruyung. Raja lalu menegakkan tubuhnya di singgasana dan menyatakan persetujuan terhadap usul Panglima Perang itu. Dengan suara tegas namun tetap tenang, beliau memerintahkan agar sebuah rencana disusun dengan sangat hati-hati, karena yang akan dihadapi bukan hanya pasukan besar, melainkan juga harga diri kerajaan yang harus dijaga sebaik mungkin. Setelah keputusan itu diambil, pembicaraan pun berkembang ke langkah pertama yang harus ditempuh untuk membuka jalan menuju perundingan. Raja tidak ingin mengirim utusan yang datang dengan wajah garang dan sikap mengancam, sebab hal itu hanya akan memanaskan suasana sebelum kata-kata sempat diucapkan. Beliau justru memilih pendekatan yang lembut, terhormat, dan penuh tata krama, agar pihak Majapahit melihat bahwa Pagaruyung bukan negeri pengecut, melainkan negeri yang beradab. Karena itulah, sang raja memanggil putrinya yang dikenal memiliki sikap halus, budi pekerti luhur, dan kecakapan berbicara yang menenangkan hati. Putri itu bernama Datuk Tantejo Gerhano, seorang gadis yang tidak hanya cantik parasnya, tetapi juga matang dalam perilaku dan bijaksana dalam bertindak. Kepadanyalah sang raja mempercayakan tugas pertama yang sangat penting, yakni pergi ke perbatasan untuk menyambut pasukan Majapahit dengan penghormatan, sembari membuka pintu perundingan sebelum api peperangan sempat menyala. Datuk Tantejo Gerhano menerima titah ayahandanya dengan kepala tertunduk hormat, tetapi di balik kelembutan wajahnya, hatinya menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini diletakkan di pundaknya. Ia paham bahwa langkah kecil yang akan ia ambil bisa menentukan arah nasib seluruh negeri. Jika penyambutan itu gagal, maka perbatasan bisa berubah menjadi medan perang, dan tanah Pagaruyung akan dibasahi air mata rakyatnya sendiri. Namun putri itu tidak menunjukkan rasa gentar di hadapan siapapun. Dengan kelembutan yang tenang, ia justru mulai menyiapkan diri, karena ia percaya bahwa keramahan yang tulus kadang mampu melunakkan hati yang datang dengan niat keras. Atas perintah raja, ia pun memilih beberapa gadis dan dayang-dayang terbaik istana untuk menemaninya, sebab rombongan itu harus mencerminkan kehormatan kerajaan sekaligus keteduhan budi masyarakat Pagaruyung. Sebelum berangkat, Datuk Tantejo Gerhano mendandani para gadis dan dayang-dayang yang akan ikut bersamanya dengan penuh ketelitian. Kain-kain terbaik dikenakan, rambut disanggul rapi, dan segala perlengkapan disusun sedemikian rupa agar mereka tampil anggun tanpa berlebihan. Ia juga memastikan bahwa makanan dan hidangan yang akan dibawa benar-benar layak disuguhkan kepada tamu, sebab dalam adat yang luhur, penerimaan terhadap tamu mencerminkan martabat tuan rumah. Nampan-nampan berisi aneka santapan pun disiapkan, harum masakan menguar dari dapur istana,
dan setiap orang yang terlibat memahami bahwa mereka sedang menjalankan tugas yang jauh lebih besar daripada sekadar membawa jamuan. Hari itu, bukan pedang yang diasah, melainkan tata krama, kecermatan, dan kecerdikan. Ketika semuanya siap, rombongan kecil itu pun berangkat menuju perbatasan, membawa harapan besar bahwa kebijaksanaan dapat berdiri lebih tinggi daripada nafsu penaklukan. Sesampainya di perbatasan, rombongan Datuk Tante Jogerhano melihat deretan kemah pasukan Majapahit berdiri kokoh, dengan prajurit-prajurit bersenjata yang tampak siap bergerak kapan saja. Suasana di sana begitu berbeda dengan ketenangan Istana Pagaruyung, sebab udara seolah dipenuhi kewaspadaan, kesombongan, kekuatan, dan bayang-bayang pertempuran yang belum terjadi. Namun Datuk Tante Jogerhano tidak mundur sedikit pun. Dengan langkah anggun dan wajah yang ramah, ia mendekati kemah-kemah itu bersama para gadis pendampingnya, membawa nampan makanan dan sikap hormat yang tak dibuat-buat. Para prajurit Majapahit yang semula menyangka akan disambut pasukan perang, mendadak dibuat heran oleh kedatangan rombongan gadis-gadis istana yang sopan dan meneduhkan pandangan. Lalu dengan suara halus namun jelas, Datuk Tante Jogerhano menyampaikan salam penyambutan dari Raja Pagaruyung, mempersilakan mereka menikmati hidangan yang dibawa, dan menyampaikan undangan sang raja agar mereka berkenan datang ke istana sebagai tamu terhormat sebelum membicarakan tujuan kedatangan mereka. Kata-kata Datuk Tante Jogerhano meluncur lembut, tetapi justru karena kelembutan itulah para prajurit Majapahit dibuat semakin bingung. Mereka telah datang dengan kesiapan menaklukkan, dengan bayangan bahwa tanah yang mereka datangi akan menyambut mereka dengan tombak, benteng, dan tatapan permusuhan. Namun yang hadir di hadapan mereka justru keramahan, kehormatan, dan jamuan yang menunjukkan bahwa Pagaruyung bukan negeri yang kehilangan wibawa ketika diancam. Para prajurit itu saling pandang, seolah berusaha membaca maksud di balik sambutan yang tak mereka duga. Akan tetapi, tidak ada tipu daya yang tampak di wajah para gadis itu selain kesopanan yang terjaga dan ketenangan yang membuat hati lawan luluh tanpa disadari. Dalam suasana yang ganjil namun menenangkan itu, langkah pertama menuju benturan justru berubah menjadi awal dari pertemuan yang lebih beradab. Jamuan yang dibawa dari istana kemudian dipersilakan kepada para prajurit Majapahit dengan penuh hormat. Nampan-nampan berisi makanan tersusun rapi, mengeluarkan aroma sedap yang mengalihkan ketegangan para tamu dari niat bertempur kepada rasa lapar yang manusiawi. Mula-mula mereka masih menahan diri, khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di balik kebaikan yang datang begitu tiba-tiba. Namun sikap tenang Datuk Tante Jogerhano dan para dayang-dayangnya membuat kecurigaan itu perlahan luruh. Satu persatu mereka mulai mencicipi hidangan, lalu tanpa terasa menikmati sajian itu dengan rasa heran yang semakin dalam. Mereka tidak mengira bahwa negeri yang hendak mereka rebut justru menyambut mereka seperti tamu yang dihormati, bukan musuh yang dibenci. Di tengah santapan yang mereka nikmati, rasa kagum mulai tumbuh diam-diam dalam benak prajurit Majapahit. Mereka telah mendengar bahwa Pagaruyung adalah kerajaan yang makmur, tetapi baru kali itu mereka menyaksikan sendiri betapa keluhuran adat dan kebijaksanaan hidup begitu nyata dalam sikap masyarakatnya. Gadis-gadis yang menyambut mereka tidak menunjukkan rasa takut, tidak pula bersikap menjilat, melainkan berdiri dengan martabat yang halus namun kokoh. Bagi prajurit yang terbiasa menghadapi bentakan dan ancaman di medan perang, sambutan seperti itu terasa asing sekaligus memikat. Bahkan beberapa dari mereka mulai merasa bahwa penaklukan terhadap negeri seperti ini tidak akan semudah membinasakan benteng atau mengalahkan pasukan. Ada kekuatan lain yang bekerja di Pagaruyung, kekuatan yang tidak berteriak tetapi pelan-pelan menembus hati. Setelah hidangan itu dinikmati, Datuk Tante Jogerhano kembali menyampaikan maksud kedatangannya dengan tutur kata yang terukur. Ia menjelaskan bahwa Raja Pagaruyung ingin menerima para utusan dan prajurit Majapahit di istana agar pembicaraan mengenai tujuan mereka dapat dilakukan secara terbuka dan terhormat. Tidak ada nada memerintah dalam ucapannya, tetapi ada wibawa yang cukup membuat para tamu merasa bahwa undangan itu bukan hal yang pantas ditolak begitu saja.
Pasukan Majapahit pun mulai mempertimbangkan ajakan tersebut, sebab mereka sendiri melihat bahwa belum ada tanda-tanda perlawanan bersenjata dari pihak Pagaruyung. Mereka akhirnya sepakat untuk datang ke istana, setidaknya untuk mengetahui seperti apa raja yang mampu menghadapi ancaman dengan ketenangan yang begitu luar biasa. Maka bergeraklah rombongan mereka meninggalkan perbatasan, diantar oleh Datuk Tante Jogerhano dan para pendampingnya menuju pusat kerajaan. Perjalanan menuju istana Pagaruyung menjadi saat yang penuh makna, karena sepanjang jalan para prajurit Majapahit melihat sendiri keadaan negeri yang hendak mereka kuasai. Mereka melewati ladang-ladang yang tertata, rumah-rumah yang kukuh, serta penduduk yang memandang mereka dengan cemas namun tetap menjaga tata sopan. Pagaruyung tampak bukan sebagai negeri yang lemah, melainkan negeri yang teratur, makmur, dan dijaga oleh kesatuan antara adat, rakyat, dan pemimpinnya. Ketika akhirnya mereka sampai di istana, bangunan yang berdiri megah itu menyambut mereka dengan aura kebesaran yang tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan martabat kerajaan yang telah lama tegak. Di Balairung, Raja Pagaruyung telah menanti dengan sikap tenang, seolah-olah beliau tidak sedang menyambut pasukan penyerbu, melainkan tamu yang datang membawa urusan besar. Saat itulah pertemuan penting yang akan menentukan nasib dua pihak mulai bersiap untuk berlangsung. Raja Pagaruyung menyambut kedatangan pasukan Majapahit dengan penuh kehormatan, tanpa sedikit pun memperlihatkan rasa gentar di wajahnya. Beliau duduk tegak di balairung istana, dikelilingi hulu balang, penasihat, dan para pembesar kerajaan yang menjaga wibawa pertemuan itu. Namun suasana yang tercipta bukanlah suasana ancaman, melainkan suasana perundingan yang terhormat, seolah dua kekuatan besar sedang dipertemukan oleh takdir untuk memilih jalan terbaik. Para prajurit Majapahit memandang sekeliling mereka dengan saksama, mungkin untuk mencari tanda kelemahan, mungkin pula untuk menimbang kekuatan negeri yang mereka hadapi. Akan tetapi, yang mereka lihat justru ketenangan yang sulit dijelaskan, ketenangan seorang raja yang tahu bahwa akal yang jernih dapat lebih tajam daripada ribuan mata tombak. Dengan suara ramah namun berwibawa, Raja Pagaruyung pun membuka pembicaraan di hadapan para tamunya. "Selamat datang di kerajaan kami, tuan-tuan. Jika boleh kami tahu, apakah tujuan tuan semua datang ke sini?" Demikian ujar sang raja dengan nada yang halus, tetapi langsung menyentuh inti persoalan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun sebenarnya merupakan undangan terbuka agar pihak Majapahit menyatakan maksud mereka secara jujur di hadapan seluruh balairung. Salah seorang prajurit Majapahit yang mewakili rombongannya lalu maju beberapa langkah dan menjawab tanpa berbelit-belit. Ia mengatakan bahwa mereka mendapat tugas untuk merebut kerajaan Pagaruyung. Ucapan itu menggantung di udara seperti tanda bahwa ancaman memang nyata, bukan sekadar kabar yang dibesar-besarkan. Meski demikian, tidak seorang pun di pihak Pagaruyung menunjukkan kepanikan, dan sikap tenang itu justru membuat para tamu semakin menyadari bahwa kerajaan ini tidak mudah ditaklukkan dengan gertakan. Setelah mendengar jawaban itu, Raja Pagaruyung tidak segera murka, tidak pula memerintahkan pengawalnya untuk menangkap atau mengusir para tamu. Sebaliknya, beliau tampak merenung sejenak, lalu memandang mereka dengan tatapan yang sejuk namun tajam. Beliau memahami bahwa jika pembicaraan itu salah diarahkan, maka istana yang megah itu bisa menjadi tempat terakhir sebelum perang benar-benar meledak. Karena itu, sang raja memilih kata-kata dengan kecermatan seorang pemimpin yang memikul nasib ribuan jiwa. Beliau lalu menawarkan sebuah jalan yang tak terduga, jalan yang bukan hanya dapat menghindarkan peperangan, tetapi juga tetap menjaga martabat kedua pihak. Dengan tenang beliau berkata bahwa daripada perang terbuka yang akan memakan banyak korban, lebih baik perselisihan itu diselesaikan melalui adu kerbau. Siapa yang kerbaunya menang, dialah yang berhak berkuasa atas Pagaruyung. Usulan itu membuat balairung sejenak diliputi kesunyian yang aneh. Para prajurit Majapahit saling berpandangan, barangkali tak menyangka bahwa soal sebesar penaklukan sebuah kerajaan justru ditawarkan penyelesaiannya melalui seekor hewan aduan.
Sebagian mungkin menganggap usul itu ganjil, tetapi sebagian lain melihat keuntungan di dalamnya. Mereka tidak perlu bertempur, tidak perlu mempertaruhkan banyak nyawa, dan jika kerbau mereka menang, maka tujuan mereka tetap tercapai. Di sisi lain, Raja Pagaruyung tetap menjaga harga dirinya, karena beliau tidak menyerah begitu saja, melainkan menawarkan pertandingan yang disepakati secara terbuka. Setelah saling berunding singkat, pihak Majapahit pun menyatakan persetujuan terhadap tantangan tersebut. Maka sejak saat itu, nasib sebuah kerajaan tidak lagi berada di ujung tombak, melainkan akan ditentukan di sebuah gelanggang adu kerbau. Keputusan itu segera tersebar ke seluruh penjuru Pagaruyung dan mencapai telinga rakyat dengan cepat. Banyak yang terkejut mendengar bahwa peperangan yang mereka takutkan kini digantikan oleh adu kerbau. Tetapi di balik keterkejutan itu tumbuh pula harapan besar. Rakyat melihat bahwa raja mereka sekali lagi memilih jalan yang menyelamatkan negeri tanpa mengorbankan terlalu banyak nyawa. Sementara itu, pihak Majapahit mulai menyiapkan kerbau terbaik yang mereka miliki, seekor kerbau besar, kuat, dan tampak sanggup merobohkan lawan manapun dengan tanduk dan tenaganya. Namun di pihak Pagaruyung, persiapan dilakukan dengan cara yang berbeda, sunyi, dan penuh perhitungan. Raja dan para pembesarnya tidak hanya mengandalkan kekuatan tubuh hewan, melainkan menimbang dengan cermat bagaimana kecerdikan dapat mengalahkan kekasaran tenaga. Dari sanalah, sebuah siasat yang kelak dikenang sepanjang masa mulai disusun dalam diam. Di kubu Majapahit, persiapan untuk adu kerbau dilakukan dengan penuh keyakinan. Mereka memilih seekor kerbau jantan yang bertubuh sangat besar, berotot kuat, dan bertanduk kokoh, seolah seluruh kekuatan pasukan mereka dipusatkan ke dalam tubuh hewan itu. Kerbau tersebut dirawat, diberi makan yang cukup, dan dijaga agar tetap beringas saat hari pertandingan tiba. Bagi mereka, kemenangan tampak seperti sesuatu yang sudah hampir pasti, sebab lawan yang akan dihadapi hanyalah kerajaan yang menurut dugaan mereka mencoba menghindari perang karena takut kalah. Di antara para prajurit, bahkan mulai terdengar gurauan-gurauan sombong tentang betapa cepatnya kerbau besar itu akan meremukkan lawan dari Pagaruyung. Namun mereka belum mengetahui bahwa di balik ketenangan pihak lawan, sedang tumbuh sebuah rencana yang tidak bertumpu pada kekuatan badan semata. Sementara itu, di Pagaruyung, para pembesar kerajaan tidak memilih kerbau raksasa untuk diturunkan ke gelanggang. Mereka justru mengambil seekor anak kerbau yang masih kecil dan masih menyusu pada induknya. Pilihan itu membuat sebagian orang yang belum mengetahui siasatnya menjadi bingung, bahkan khawatir, karena secara kasat mata anak kerbau itu sama sekali tidak sebanding dengan kerbau besar milik Majapahit. Namun Raja Pagaruyung dan para penasihatnya telah memikirkan hal itu dengan saksama. Mereka tahu bahwa pertandingan ini bukan soal siapa yang paling besar, melainkan siapa yang paling cerdik membaca naluri makhluk hidup. Anak kerbau itu lalu dipisahkan dari induknya selama 3 hari, sehingga rasa lapar dan hausnya menjadi sangat kuat. Dengan begitu, saat dilepaskan ke gelanggang, ia akan mencari apapun yang dianggapnya sebagai sumber susu dan keselamatan. Tidak berhenti sampai di situ, siasat Pagaruyung disempurnakan dengan langkah yang lebih teliti lagi. Pada mulut anak kerbau itu dipasang sebuah besi yang berbentuk kerucut dan sangat runcing. Benda itu diletakkan sedemikian rupa agar tidak menghalangi geraknya, tetapi cukup tajam untuk melukai apapun yang disentuh dengan dorongan kuat dari moncongnya. Rencana itu dibangun bukan atas niat kejam, melainkan sebagai jalan agar peperangan besar dapat dihindarkan. Para pembesar kerajaan memahami bahwa jika adu kerbau ini gagal, maka perang terbuka mungkin tidak bisa dielakkan lagi. Karena itulah, segala kemungkinan diperhitungkan dengan cermat, termasuk naluri anak kerbau yang lapar dan kebiasaan makhluk muda yang akan mencari induknya begitu dilepaskan. Dalam diam, Pagaruyung sedang menyiapkan kemenangan yang lahir dari perpaduan akal, keberanian, dan pengendalian diri. Akhirnya, hari yang telah ditentukan pun tiba. Sejak pagi, rakyat telah berbondong-bondong menuju gelanggang dengan hati yang berdebar,
sebab mereka sadar bahwa apa yang akan mereka saksikan bukan sekadar adu hewan, melainkan pertaruhan nasib kerajaan mereka. Di satu sisi gelanggang berdirilah kerbau besar milik Majapahit, tampak gagah, berat, dan penuh tenaga, membuat banyak orang menahan napas ketika melihatnya. Di sisi lain, anak kerbau milik Pagaruyung dibawa masuk dengan tubuh kecil yang tampak hampir tak berarti bila dibandingkan lawannya. Para prajurit Majapahit pun tertawa dan berseru dari pinggir gelanggang, menyuruh kerbau mereka mengalahkan lawan kecil itu tanpa kesulitan. Namun rakyat Pagaruyung tetap menatap dengan tegang, karena mereka tahu bahwa harapan mereka tidak diletakkan pada rupa yang tampak, melainkan pada siasat yang telah disusun dengan penuh keyakinan. Di bawah langit yang seakan ikut menahan napas, kedua kerbau itu akhirnya dilepaskan untuk saling berhadapan. Begitu dilepas, kerbau besar milik Majapahit tampak beringas dan siap menyeruduk lawannya dengan kekuatan yang menggetarkan tanah di bawah kakinya. Akan tetapi, anak kerbau milik Pagaruyung tidak bertindak seperti hewan yang hendak bertarung. Dalam rasa lapar dan haus yang telah dipelihara selama 3 hari, ia justru berlari mendekati kerbau besar itu karena mengira hewan besar di hadapannya adalah induknya. Dengan moncong kecilnya, ia berusaha mencari tempat untuk menyusu di bagian bawah tubuh lawannya. Setiap dorongan moncongnya membuat besi runcing yang terpasang di mulutnya menghunjam dan melukai perut kerbau besar itu berkali-kali. Kerbau Majapahit yang semula tampak perkasa mulai mengamuk karena kesakitan, lalu goyah, tersungkur, dan akhirnya mati di gelanggang. Seketika rakyat Pagaruyung bersorak dengan suara yang menggelegar, meneriakkan, "Minangkabau! Minangkabau!" Dan dari kemenangan itulah kelak nama Minangkabau dipercaya berasal dari seruan kemenangan atas adu kerbau yang menyelamatkan negeri tanpa peperangan. Moral cerita legenda asal-usul Minangkabau adalah bahwa kecerdikan, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam menghadapi ancaman seringkali lebih kuat daripada kekerasan dan kesombongan. Raja Pagaruyung menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu diraih melalui peperangan, melainkan dapat dicapai dengan akal yang jernih demi melindungi rakyat dari penderitaan. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya musyawarah, menghormati lawan, serta mengutamakan keselamatan banyak orang di atas ambisi dan emosi sesaat. Dari kisah itu, kita belajar bahwa orang yang berpikir cerdas dan bertindak bijak dapat mengalahkan kekuatan yang tampak lebih besar. Sekian cerita dari Minangkabau ini, semoga kita mendapatkan pembelajaran berharga. Jangan lupa untuk melihat cerita yang menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.